Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ta'zim wal ikram kepada Abu almarhum dan Abu almarhum dan almarhumuna yang ada di Kubah, juga kepada pucuk pimpinan Dayah Darul Ma'arif dan Dayah Darul Ma'rifah, juga kepada dewan-dewan guru yang telah mendidik kita baik malam maupun siang, baik pagi maupun petang, yang tidak mengharapkan sepersen pun uang, juga kepada dewan-dewan juri yang sedang menilai kami masing-masing pada waktu malam, bukan pada waktu siang. Wabil khusus kepada tengku protokol yang telah memanggil nama baik kami untuk menyampaikan satu judul acara yang bertajuk suatu tema yang menantang, yaitu kun batang pisang wala takun batang jilatang. Perlu diketahui bersama bahwasanya judul yang saya paparkan tersebut bukanlah sembarangan judul, tapi sesuai dengan realita. Dari judul itulah banyak kita jumpai fakta-fakta sesuai dengan fenomena-fenomena di dunia ini yang fana. Di antaranya fakta tersebut dapat kita jumpai dari realita kehidupan kita di dalam masalah agama, baik dia tua maupun muda, baik ia laki-laki maupun dia wanita, baik miskin maupun kaya, yang namun semua itu tidak terlepas dari hablum minan nas wa hablum minallah, yakni menjalin hubungan dengan manusia dan menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Dikarenakan kehidupan kita ini bergantung kepada orang lain, sehingga mulai dari lahir kita hingga kita meninggal dunia, kita masih bergantung kepada orang lain. Sehingga satu fakta membuktikan bahwa rezeki orang duduk pada orang berjalan, rezeki orang tidur pada orang duduk, dan putusnya rezeki hingga kita meninggal dunia. Kaum muslimin, isi surga Jannatun Na'im. Tapi ingat bahwa saudara-saudara, di dalam istilah ketasawufan dikatakan bahwa di dalam diri orang lain itu tiada hak kita, dan di dalam diri kita itu ada hak orang lain. Maka dari itu, landasilah kehidupan ini dengan kita berpedoman dan berpegang seperti batang pisang. Kenapa? Karena batang pisang tersebut mulai dari ujungnya hingga akarnya, dari akarnya sampai ujungnya, semuanya bisa diambil manfaatnya. Betul? Kaum muslimin, maka dari itu begitu juga dengan kita harus bisa mencontoh batang pisang di dalam kehidupan, yakni dapat memberi manfaat kepada orang lain, sebagaimana Nabi pernah bersabda, khairun nas man yanfa'un nas, sebaik-baik manusia dialah yang memberi manfaat kepada orang lain.
Maka dari itu, janganlah kita hidup seperti hidupnya pohon jilatang. Dari akar hingga ujung, tiada yang bisa kita ambil manfaatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk mendapatkan kehidupan seperti pohon pisang itu sangatlah mudah. Tidak semudah yang Anda bayangkan, seperti membalikkan kedua telapak tangan. Sebab kenapa? Dikarenakan kehidupan manusia tersebut wataknya berbeda-beda. Dikala kita berbuat baik, ada saja yang tidak senang. Dikala kita berbuat baik, ada saja yang tidak senang. Sama halnya seperti kata orang-orang, dikala kita membeli kompor gas, orang lain yang kedinginan, orang lain yang kepanasan. Dikala kita membeli kulkas, orang lain yang kedinginan. Namun semua itu hanyalah fatamorgana realita kehidupan. Namun semestinya janganlah kita hidup dengan menghiraukan kritikan dari orang lain, sehingga dengan tersebut kita, tapi bagaimana juga kita harus berpegang dengan aturan Allah yang telah dikatakan di dalam Al-Quran, yakni di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala tamshi fil ardi marha. Janganlah engkau hidup di atas permukaan bumi ini secara sombong, sehingga dengan kesombongan itu kita melupakan bahwa di dalam diri kita tidak memberi manfaat kepada orang lain, malahan tambah memberi kemudaratan bagi orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana Nabi pernah bersabda, la tadkhulul jannah man lahu fi qalbihi al-kibriyah. Tiada masuk surga orang-orang di dalam hatinya terdapat sifat sombong. Kaum muslimin rahimakumullah, coba kita lihat kehidupan Rasulullah. Beliau tidak pernah menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain, malahan selalu memberi manfaat kepada orang lain. Apakah orang itu setiap hari, setiap saat memusuhi beliau? Apakah orang itu selalu berbuat jahat kepada beliau? Tetapi beliau tidak pernah membalasnya dengan keburukan pula. Maka ingat, para ahli-ahli sufi, mereka semua tidak pernah membanding-bandingkan manusia, baik dia ahli maksiat, baik dia ahli taat, yang namun semuanya sama di sisinya dalam berbuat taat untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk mendapatkan kehidupan sama dengan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita tahu, kita mengerti, kita paham bagaimana hakikatnya hidup di dunia ini, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang layak di dunia ini. Sama seperti bandingannya, dikala dua insan saling bertatap muka dan menaruh sanubarinya di antara sama lain, bahkan seolah-olah dia terbang dari ufuk timur ke ufuk barat, dari kutub utara hingga kutub selatan, dari Selat Melaka hingga Selat Sunda, dan bahkan mereka terbang melebihi tingginya pegunungan Himalaya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu marilah kita mencontoh batang pisang yang ada di dalam daerah ini sebagai pedoman kita dalam berkehidupan, yakni kita mampu memberikan kemudaratan kepada orang lain, tidak memberikan kemudaratan seperti batang jilatang,
yang malah menyusahkan, susah untuk dipegang, mudarat bagi semua orang, bahkan binatang-binatang pun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari penyampaian yang singkat di atas dapatlah kita ambil atau kita petik kesimpulannya yang bahawa marilah kita hidup seperti judul yang telah saya paparkan tersebut, yaitu kun batang pisang wala takun batang jilatang. Hiduplah seperti pohon pisang, janganlah hidup seperti pohon jilatang. Yang kedua, kita hidup di dunia ini bergantung kepada orang lain. Tetapi ingat, jangan kita melupakan perkataan ulama sufi, di dalam diri orang lain itu tiada hak kita, di dalam diri kita itu ada hak orang lain. Yang ketiga, hidup ini susah, hidup ini mudah, maka jangan kita permudah. Hidup ini pun susah, maka jangan kita persusah. Sama halnya seperti orang yang membeli kompor gas, orang lain yang kepanasan. Maka dari itu, marilah kita hadapi dengan senyuman yang manis. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk yang keempat kalinya, untuk yang terakhir, marilah kita hidup dengan berlandaskan pohon pisang di dalam kehidupan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang-orang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Satu pesan dari saya, unzur liman qala wala tanzur liman qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat apa yang disampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum